saya nanti setiap masuk selama kuliahan online ini, mana yang tidak. Oke, silakan on kamera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya Bapak ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ucapkan mohon maaf belum bisa secara langsung ya tatap muka kelas kita hari ini karena Bapak masih ada kegiatan di Malang ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, insya Allah kelas kita cuma beberapa tidak lama. Bapak pengen lihat apa namanya progres tugas yang kalian Bapak tugaskan sebelum puasa kemarin, sebelum Lebaran kemarin. Masing-masing satu kelompok saja, satu kelompok dari hortikultura, satu kelompok dari pangan, satu kelompok dari pangan. Ya, tanpa berlama-lama lagi, siapa yang mau coba duluan? Hortikultura kah, pangan atau ini? Perkebunan. Perkebunan, oke. Perkebunan boleh share screen ya, semua boleh share screen. Silahkan share screen. Oke Gun, bisa kau bagikan Kak Gun? Apa? Layar. Ya, baik. Ntar saya bagikan. PPT-nya ya? Saya bagikan dulu. Rekeningnya bagikan. Iya, Pak. Udah terbagi ya? Siap. Oke. Ya, silakan. Ntar ya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas tentang Ganoderma, penyakit Ganoderma. Nah, kami pada kelompok 7 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Benedictus Rewobara, yang kedua Dina Mulyana, yang ketiga Jody Lastio, dan yang keempat saya sendiri, Gunawan. Baik, masuk saya ke materinya. Yang pertama itu pengertian Ganoderma. Ganoderma merupakan salah satu jenis penyakit yang tidak bisa dianggap remeh karena dapat menyebabkan kematian pada tanaman kelapa sawit yang terserang. Penyakit Ganoderma dapat menyebar melalui spora dan kontak akar, dan apabila terdapat inokulum di dalam tanah, maka penyebaran melalui tanah sangat sulit dihindari. Ganoderma merupakan jamur patogen menular yang menginfeksi jaringan akar tanaman. Kemudian tumbuh dan berkembangnya di bawah tanah permukaan. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Theo Bara. Ada ke Bara masuk? Baik. Baik, selanjutnya gejala yang ada pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama ada plant infected white Ganoderma. Minta maafin. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya tidak bisa bahasa Inggris Pak. Ya, silakan. Saya terjemahkan dulu. Ayo. Baik Pak. Yang pertama ada. Minta maaf Pak, ini pembacaan dalam bahasa Inggris saya tidak lancar Pak. Jadi coba aja mana yang ini. Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Bapak tidak minta langsung bahasa Inggris. Oh baik Pak. Kan seharusnya persiapan Bara. Kan kayak gimana caranya kemarin kan sudah ada. Udah Pak. Cuman yang kemarin yang kami buat Pak dalam bahasa Inggris juga Pak. Terus kami masukkan juga dalam bahasa Inggris. Iya, cara pengucapan itu bagaimana? Cara carinya kemarin kan begitu. Maaf Pak.
Ya sudah pakai bahasa Indonesia saja apa ininya. Mungkin yang pertama dalam gejala kelap sawit ada cimera, ciri-ciri kelap sawit pada kelap sawit. Plant infective white Ganoderma with symptoms of spear leaf accumulation. Terus yang kedua ada crown of Ganoderma infected plant, tur yellow, followed by symptoms of necrosis on the lower leaves. Kemudian yang ketiga, glowing Ganoderma fruit. Mungkin yang pertama itu gejalanya pada tanaman kelapa sawit, yaitu bercak pada tanaman yang masih muda, terdapat warna kuning, terang, memanjang, sejajar lidi, sering ditemukan di pelepah nomor 3. Terus yang kedua, gejala pada kelapa sawit juga ada bercak kuning juga yang pada tanaman kelapa sawit pada pelepah ataupun daun. Terus yang ketiga ada gejala jamur pada tanaman kelapa sawit. Mungkin itu saja Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dina Mulyana. Pindah, Dek. Nggak bisa pindah, Cuk. Baik, selanjutnya faktor pemicu penyakit antraknosa. Penyebabnya terjadi Ganoderma adalah faktor lingkungan seperti kelembapan udara, suhu, dan cahaya dapat mempengaruhi perkembangan jamur Ganoderma. Penyebabnya itu busuk pada pangkal batang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Jody. Yang ini Kak Gun. Iya, sama yang ada satu TV semua. Baiklah, adapun bioekologi pada hama atau penyakit pada tanaman sawit, di situ terdapat kingdom atau fungi, filum atau basis diskota, subfilum, kelas, ordo, famili atau genus. Lanjut. Baiklah, kita masuk dalam macam-macam cara pengendalian. Yang pertama, pengendalian budidaya teknis. Pengendalian budidaya teknis seperti pemberian mulsa atau pangkal batang kelapa sawit dengan menggunakan tanah dapat membantu mencegah infeksi penyakit. Ganodrem. Yang kedua, pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi seperti pemberian racun pada tunggul pohon dapat mempercepat pembusukan tanaman yang terserang. Yang ketiga, pengendalian biokontrol. Pengendalian biokontrol seperti penggunaan jamur seperti Trichoderma, Glycladium, dan Penicillium.
dapat membantu mencegah infeksi penyakit Ganoderma. Aduh, klik deh. Oke, baiklah mungkin itu saya Pak hasil pembahasan kami. Nah, untuk kalau posternya itu Pak kami sudah membuat dalam bentuk bahasa Inggris Pak. Coba. Mungkin ntar saya bagikan ya Pak. Hasilnya itu seperti ini Pak. Coba saya screen. Ini Pak, sudah saya share. Oke. Untuk model posternya. Jadi kami punya rencana insya Allah Pak, kalau nggak ada halangan, di hari Senin minggu depan itu kami sudah bisa lah bahasa Inggrisnya untuk mempelajari kayak speakingnya, ya mungkin jeda-jedanya Pak, begitu Pak. Oke. Mungkin juga kalau nanti kayak ini kan Pak, mungkin kami translate, mana tahu ada salah, nanti sekalian aja Pak kami bimbingan di hari Senin itu Pak, ya, mengenai bahasa Inggrisnya. Mungkin ada perlu dirubah atau apa gitu Pak, untuk penilaiannya. Baik, makasih. Oke, baik Bapak, makasih. Oke, jadi penyakitnya si kelapa sawit ini cuma satu gitu ya? Iya Pak, sebenarnya ada banyak Pak untuk lebih detailnya. Cuman yang kami tadi habis kemarin konsul juga itu mungkin bisa masuk satu. Cuman kalau untuk mau ditambahkan bisa Pak. Ada beberapa penyakitnya kalau untuk kelapa sawit Pak. Ya, jadi satu Bapak komen dulu ya. Oke, baik Pak. Inilah alasan Bapak, kenapa ketika kalian sebapak tugaskan itu untuk presentasi di depan kelas biasanya itu tidak pakai PowerPoint. Apa yang kalian lakukan itu bukan presentasi, tetapi lebih membaca saja. Ya, kalian mahasiswa loh, bukan masa kemarin saja waktu saya ini di SMA, mereka presentasi bukan membaca. Nah, ini salah satunya. Kenapa ini? Tapi tidak apa-apa. Ini pembelajaran saja bagi kalian. Terus yang kedua, coba kembali ke slide dulu deh. Oke. Oke. Jadi wait saya tadi di lokal sebentar, Bapak buka dulu ya. Berarti Bapak aja ya buka ya. Oh ya Pak. Silakan stop share screen deh. Oh ya Pak, baik Pak, sudah Pak. Tapi ada beberapa poinnya yang sudah oke ya punya kalian. Oh iya Pak. Sih Pak. Nih, harusnya kayak gini. Ya. Penyakit, kan judulnya penyakit. Jangan langsung Ganoderma. Judulnya itu apa? Penyakit yang ada di kelapa sawit. Oke? Situ. Oh baik Pak. Terus, nah, apa itu kelapa sawit? Tidak apa-apa jenis-jenisnya gitu ya. Terus penyakitnya ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, yang Iya perlu Pak. dilakukan adalah satu, misalkan penyakit busuk pangkal batang. Ciri-cirinya itu seperti apa? Oke? Makanya Oke. tadi ini pangkal batang, Bapak buatnya begini. Kalau PowerPoint itu begini, Dek. Jadi tidak banyak teks. Busuk pangkal batang, ciri-cirinya adalah light yellow leaf. Maksudnya itu warna kuning terang. Kuningnya pucat gitu. Ya. Nah, apa penyebabnya? Sini. Light yellow leaf itu ciri-cirinya. Terus penyebabnya apa? Ganoderma boninsense ini. Nah, apa itu Ganoderma boninsense ini? Sebutkan dulu. Oh, ini merupakan bla 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 bla. Nah, bagaimana si Ganoderma ini bisa menyebabkan penyakit busuk pangkal batang tadi? Itu yang kalian ini kan. Baru selanjutnya cara mengendalikan. Cara mengendalikannya juga buat yang kayak tadi, simple saja. Apa pertama 1, 2 apa gitu. Ya, misalkan dengan kimiawi. Nah, kimiawi saja yang ditampilkan di slide kalian. Nah, kimiawi tadi setelah ada misalkan di sini ya. Cara pengendaliannya Bapak coba buatkan ya. Ini untuk semua lo ya. Jadi kalau kalian presentasi jangan kayak tadi lagi. Kimiawi misalkan. Nah, kimiawi saja pengendaliannya. Terus kalian jelaskan kimiawi ini mengubah bla 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 itu ya. Jangan semua teks kayak gini tadi. Punya siapa ini tadi? Bentar, Bapak bukakan lagi.
Enggak terbuka pula. Bentar. Nah, jangan banyak begini, Dek. Coba kita telah sama-sama di sini. Tanaman daun muda daun tampak berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini saja ciri-cirinya. Kita kita ini ya. Terus apa lagi? Tanaman mengering. Nah, itu. Yang selanjutnya mengering total, kemudian akan mati gitu. Jadi ada 3 saja gejalanya. Kita buat begini. Sebentar. Tidak usah kau tuliskan gejala. Oke, wait. Nah, yang sisa yang inilah yang kalian jelaskan. Nah, mengering total gitu kan. Terus mati. Nah, jadi kalau presentasi begini, penyebabnya ini. Oke. Sudah penyebabnya apa lagi? Tambah lagi. Sudah penyebab, cara dia. Cara si ini bagaimana dia bisa menginfeksi atau menumbuhkan penyakit ini tadi dalam tanaman. Poin-poin lagi. 1 apa misalkan? A misalkan, B, C. Itu caranya. Ya. Selanjutnya baru pengendaliannya seperti apa. Nah, pengendaliannya simpel-simpel saja kayak gini juga bikin. Terus nanti caranya adalah gini, Dek. Tetap di slide dulu ya bikin ya. Di slide-nya gini caranya. Berwarna kuning kecoklatan. Nah, yang di sini kalian buat narasi yang akan kalian jelaskan nanti. Tiap-tiap poin di sini. Narasinya seperti apa? Oke. Narasi. Narasi kalian menjelaskan. Oke. Oke ya. Jadi masing-masing poin ini punya narasi nanti. Narasi inilah yang akan kalian jelaskan nanti. Misalkan berwarna kuning kecoklatan. Nah, berwarna kuning kecoklatan ini merupakan bla. Nah, ini yang kalian buat di sini narasi yang akan kalian sampaikan. Itu caranya presentasi. Oke ya. Terus lagi di sini. Jenis penyakit yang menyebabkan layu fusarium ini adalah Fusarium oxysporum FSP. Elidis. Nah, di situ ini merupakan sebuah hama bla 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 bla. Nah, itu penjelasannya sedikit. Terus bagaimana caranya si Fusarium oxysporum ini bisa menjangkit atau menimbulkan penyakit layu fusarium ini tadi. Pertama, kedua, ketiga baru dijelaskan. Paham ya? Jadi setiap penyakit kayak gini ininya, langkahnya. Terus baru di bawahnya apa tadi terakhir? Di bawahnya, Dek. Apa tadi? Pengendaliannya. Nah, di slide ini tadi, sekarang saya tanya Gunawan sama anggota kelompoknya Jody, Ya, Pak. dari mana kalian dapat bahwasannya si Ganoderma ini merupakan penyebab daripada penyakit apa tadi? Penyakit apa tadi itu? Penyakitnya Ganoderma, Pak. Itu penyakitnya itu penyakit jamur pangkal busuk. Nah, pangkal busuk ya? Iya, Pak. Nah, kalian tahu ini dari mana penyakit bahwasannya penyakit salah satu penyakitnya si itu tuh apa namanya? Ganoderma nih. Ya,
Dari mana bahwasanya penyakit busuk pangkal batang ini ada di sawit? Dari mana dapatnya? Kemarin sempat dari Pak Adiwena sempat, karena kebetulan ada sawit juga Pak. Nah ini yang kadang di beberapa tempat nih terkena penyakit ini, terutama di daerah lembab Itu kayak dapat Tanah dari Gambut. mana? Dapat dari mana selain dari Pak Adiwena? Ada enggak dari info buku baca atau apa? Nah, terjadi di lapangan ada Pak. Saya punya ada tempat orang tua juga gitu Pak. Oke. Penyakit. Sebentar, adik-adik semua, kita ini akademisi. Jadi setiap data yang kalian sampaikan harus ada sumbernya. Kalau untuk sumbernya ada Pak dari Kementerian Medan. Nah, Saya dapat juga. itu coba ada bukunya, Dek. Ada Pak, ada linknya di Balai Medan Coba, Deterjen pun. Di situ saya ambil materi. coba share linknya di sini. Share linknya di sini. Nanti Bapak bukakan. Nah, begitu, Dek. Di sini kita belajar, ya. Bentar ya Pak. Ya, ada apa-apa. Santai saja. Itu gunanya. Ya, jadi kalian harus tahu, ingat, ketika kalian presentasi jangan malu-maluin diri kalian sendiri di forum akademik. Kalau di forum kita masih di dalam sesama kita, bolehlah kalian ini. Tapi kalau sudah keluar dari kampus, mohon maaf, jangan mempermalukan diri kalian sendiri. Begitu caranya. Ya, harus tahu jelas itu namanya mahasiswa. Baik, Pak. Di grup ya, atau di mana dikirimnya, Dek? Sabar Pak, saya kirim ke grup aja Pak. Oke, silahkan. Ini untuk link anunya Pak. Mm-mm. Link saya ambil materi separuh, di situ ada 2 tempat saya ambil. Iya, bagus. Satunya itu, Dua tempat adik harus dijelaskan di situ. iya Pak. Ntar ya saya cari dulu yang satu. Nah, ini siapa penulisnya? Tuh, Ini Pak, ada Nurlindah Ramli. ini dia. Jadi, Dek, yang kalian ambil adalah ini. Menurut Ramli, itu loh cara ngutip. Tahun 2023, si Ramli ini apa? POPT Madya PPTP Medan, bahwa salah satu penyakit yang ada di sawit adalah, baru tadi, Ganoderma tadi. Kalaupun punya Gunawan ada 2, itulah kata Bapak tadi. Boleh dari website, boleh dari artikel ilmiah, boleh dari video, atau apapun itu. Tapi adik-adik harus menyebutkan. Baru adik tadi ditambah dengan Gunawan. Ditambah dengan hasil observasi, nah itu. Paham enggak maksudnya ya? Mbak paham. Bolehlah ini ya, kita buat ya di sini ya. Bapak kopikan. Terus kita share mana tadi? Di sini. Tadi Ganoderma ini ya, batang busuk ini ya, Dek ya. Ya Pak. Batang Nah, busuk. wait. Kalau ada lagi, misalkan adik dari 2 website, Pak, misalkan. Terus adik tambahkan saja, misalkan dia lebih mudah, lebih ini dari artikel, misalkan Bapak misalkan ya, Joni Effendi, dalam kurung 2020, misalkan. Itu. Nah, dan hasil observasi, gitu loh. Observasi tahun 2024. Itu caranya. Paham ya maksudnya, Dedek ya? Halo, Iya Pak. semua. Yang lain juga Iya Pak. jangan lupa menonton ya. Jadi Baik, ini Pak. Paham, Pak. satu pembahasan tapi untuk kalian semua. Jadi caranya begini. Ingat di sini caranya ya. Jadi salah satu penyakit misalkan ini ada 5. Nah, ada 5 ini baru satu pembahasannya tentang si pangkal busuk ini tadi. Nah, pangkal busuk kita ambil dulu bentar. Kita copy di mana tadi yang tadi yang Bapak sudah ini kan. Nah, ini. Anggap ini ya pangkal busuk tadi ya. Iya Pak.
Biar rapi bentar. Ini, oke? Satu penyakit busuk pangkal batang. Menurut Johnny Effendi tahun 2020, Nurlinda Ramli dari BPOPT Madya BBPPT Medan 2023 dan hasil observasi 2024 bahwasannya. Nah, itu loh. Ya. Nah, ciri-cirinya juga boleh. Misalkan dari si Ramli ini juga. Ciri-cirinya adalah menurut Ramli, misalkan ciri-cirinya begini. Nah, terus baru osporium ini. Nah, caranya juga harus ada. Caranya tadi pengendalian dapat dari mana pengendaliannya? Sorry. Cara dia menjangkit ini cari ya cara menjangkitnya bagaimana. Awalnya itu. Terus pengendaliannya. Nah, menurut pengendalian, menurut siapa pengendaliannya tadi? Jody. Bagian Jody kan tadi. Ya. Jody dapat dari mana, Dek, pengendaliannya, sayang? Bentar ya, Pak. Ya. Emangnya kalian, mohon maaf nih ya, sambil Jody nunggu ya. Emang kalian enggak pernah di ini kan, Dek? Bagaimana presentasi, bagaimana menyampaikan data itu? Halo? Jawab, Bapak ini bertanya. Ya, Bapak. Emangnya kalian pernah ya presentasi itu diprotes orang? Enggak pernah Pak kalau masalah ini. Kalau masalah ini belum, kalau lebih detailnya belum sih, Pak. Ya, enggak apa-apa. Inilah kita belajar. Jadi kalian, Bapak berharapnya setelah dari kelas Bapak, setiap kalian presentasi ingat cara presentasi itu seperti apa. Poin-poin saja. Terus harus ada datanya supaya apa, Dek? Kita nih orang akademisi. Akademisi itu, Dek, dia tidak akan pernah membuat statement kalau tidak ada data pendukung. Nah, data pendukung ini apa? Itulah dari website resmi atau ahli yang pernah menyampaikan ini, baik dari video ataupun artikel itu sendiri. Ya. Bagaimana, Jod? Sudah ketemu, Dek? Belum, Pak. Bentar, Pak. Mana kemarin itu ya? Coba kita cari sama-sama ya. Mana Safari tadi? Apa pengendalian? Ganoderma, penyakit ganoderma, Pak. Gano ada. Ganoderma. Derma ya. Iya, Pak. Derma pada sawit. Kelapa sawit. Tuh. Karena ada Pak juga di anu tuh, sama aja kayak balai anu tadi. di balai ini juga. Ya, Ya, balai. sebenarnya itu ada Pak, cuman di bawahnya, cuman dia habis kami rompak beberapa kalimatnya, Pak. Ada juga Tidak di apa-apa. bagian bawahnya lagi, Pak. Nah, Kalau di Balai Medan di bawah lagi. wait sebentar sayang. Gejala penyakit paling umum ini akumulasi tombak gambar 1 selain disebabkan infeksi Ganoderma, akumulasi daun tombak pada ini. Nah, ini nih, Dek. Ini dia ngambil dari sini. Berarti kalian sebutkan menurut Susanto 2012. Baik, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, terus gejala lainnya adalah menguning tajuk tanaman secara menyeluruh. Nah, ini menguning tajuk menyalan secara umum. Baru adik di sini yang ininya adik baca saja. Di ini jangan ditampilkan di slide. Oke? Terus gejala nekrosis. Ya, menurut siapa? Susanto lagi. Gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, di situ.
Kita cari di mana kata-kata kejadian penyakit. Di bawah lagi sedikit, Pak. Ya, sebentar. Nih, kontak akar. Gitu loh. Iya, Pak. Pengendalian ini ya. Di penggunaan tanah. Iya, ini Pak yang di bawahnya. Di bagian bawah sedikit. Tuh. Ini loh. Ada Pak untuk situnya. Ah. Susanto lagi. Iya, rata-rata dari Susanto, Pak. Kalau untuk Nah, ini dari sini nih. ada Si jurnalnya juga, kita Pak. pustakanya. Nah, ini caranya itu begitu loh, Dek. Ya. Jadi jangan sembarang kayak tadi cuma kayak kalian kita tidak istilahnya gini, Dek. Ketika Adek punya barang itu, saya ambil tanpa saya sebutkan bahwa ini dari Adek, apa perasaan Adek? Marah, Sakit, Pak. Pak. Nah, Marah. itu Hitam. dia. Sama. Kita ini orang akademisi, itulah yang kata orang plagiat. Kalian mengklaim punya orang, tapi kalian tidak sebutkan punya orang, bawahnya punya siapa itu. Ya, hati-hati ya, lain kali dibaca betul-betul. Lihat, misalkan tadi, coba Bapak share lagi ya, lupa tadi. Misalkan tadi ya, kita lihat di sini. Terus siapa tadi yang agak ini tadi tuh? Gambar 2, Susanto. Egi Jayanti ada, wait. Yang ada di kakak tadi. Nah, add all ini berarti penulisnya lebih dari 2. Kalau kalian mau tahu, kalian cek di sini flat. Siapa yang pas F? Mana nih F? Nah, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4 orang. Itu caranya. Oke ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi data itu deh kalian harus didukung tadi kayak artikel kah dari website resmi. Jangan dari Wikipedia ya. Wikipedia itu siapa saja bisa ngedit. Jadi belum tidak bisa dipercaya. Lebih bagus kayak tadi. Nah, sumber kalian sudah oke nih. Ya, tinggal bagaimana adik-adik mempresentasikannya saja. Paham ya? Berarti setiap penyakit, kita kembali ke sini tadi, poinnya harus ada ini. Oke? Oke. Iya, Pak. Kalau memang apa namanya ini dapat dari satu orang, ya sudah satu semua. Tapi kalau misalkan pengendaliannya dapat dari orang lain, tambahkan siapa itu. Oke ya, kita belajar di sini ya. Jadi jangan ini. Supaya nanti kalian juga kalau presentasi ingat caranya seperti ini. Berarti minggu depan presentasi dia saja ya kita ya. Supaya apa? Supaya kalian belajar. Bagaimana cara presentasi yang benar. Oke, baik. Terima kasih Gunawan dan Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ilmunya juga, Pak. Terima Terima kasih. kasih pemasukannya, Pak. Mohon maaf juga sebelumnya juga, Pak. sudah Maaf, ada Pak. apa namanya juga itu. Santai saja, namanya belajar. Jadi jangan takut salah. Ya, Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih Adek ya. Sumbernya tadi sudah oke Gunawan dan kawan-kawan ya. Kayak Iya, gitu. Ya, Pak. Pak. Resmi walaupun bukan dari artikel tapi dari website yang ahlinya, kementeriannya atau apa gitu ya. Baik, terima Ya, kasih. Pak. Baik, Pak. Oke, Baik, Pak, next. Pak. terima kasih, Pak. Ini perkebunan sudah, berarti tinggal hortikultura sama apa namanya? Pangan. Silakan. Bapak izin merokok ya. Kalian mau minum, mau makan, enggak apa-apa, santai saja. Hidupkan kameranya. Udah Oke, sampai lupa? mau Sebenarnya merokok dari boleh. tadi, Pak. Sebenarnya cuma tantan aja kan harus sopan. Enggak apa-apa, santai. Kalau merokok, Pak, boleh. Hidupkan kamera kan? Nah, kenyang Apa? sudah Pak, kenyang sudah. Ya sudah, enggak apa-apa. Merokok lah kalian, matilah sana. Yang penting pas kalian presentasi, jangan. Oke, yang nonton jangan Pak, yang lihat. Iya, silakan. Yuk, silakan, Dek. Programnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dari kelompok berapa nih? Saya Pak, lupa saya Pak. Di sini saya akan
jelaskan sedikit tentang penyakit antraknosa pada tanaman mangga. Biasanya penyakit antraknosa ini dapat ditemukan di tanaman mangga setelah pasca panen atau produk modis gitu nih. Silakan. Ya Pak, bentar Pak ya. Yo. Siapa itu ikut-ikut itu Barah? Kucolok matamu itu mengintip itu orang. Maaf Mau Pak. belajar juga Pak, mau belajar. Tidak apa-apa, santai saja. Ya di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Kantor Kurniawan. Yang kedua ada Siti Rizky Wulandari. Yang ketiga ada Muhammad Isam. Yang keempat ada Samuel. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Isam. Mana si Isam? Oh iya ya, sebentar sebelum lanjut. Minal aidin wal faizin dulu ya biar walau telat. Oh iya Bapak. Nah, Pak izin semua. Aduh. Izin Pak, Bapak. minta maaf juga ya Pak. Yo, lanjut Chan. Baik Pak, sebelumnya Pak, karena masih nuansa Lebaran, saya atas nama pribadi mohon maaf lahir batin. Oke. Nah, Sama-sama. jadi di sini Pak, karena baru disampaikan tadi terkait bagaimana cara menyusun PPT untuk persentase itu. Jadi kami masih kayak tadi Pak, jadi tidak apa-apa nih Pak, dipresentasikan aja. Tidak apa-apa kok dong, santai. Oke Pak, makasih Pak. Nah, baik, mangga. Mangga atau biasa disebut dengan mangga atau nama latinnya Mangifera indica L merupakan salah satu dari buah-buah antropis musiman yang penting di Indonesia. Permasalahan yang sering dihadapi produsen dalam usaha pengembangan produksi dan kualitas buah mangga yaitu adanya kerusakan paling awal yang disebabkan oleh infeksi jamur patogen pada tanaman hingga buahnya. Ada beberapa penyakit yang sering menyerang tanaman mangga seperti penyakit kulit batang mangga atau diplodia atau nama latinnya Botryodiplodia theobromaya. Kemudian jamur upas atau nama latinnya Corticium salmonicolor dan penyakit Gliosporium atau mati pucuk dan Anthranoxa. Oke, stop Sam. Lanjutkan. Sebentar Sam. Nah, Baik Pak. sebentar untuk yang lain ini bagus ya. Tapi jangan teks semua begini ya, Dek ya. Tahu enggak kau kenapa dia bagus? Pak. Dia menyebutkan dulu mangga itu nama latinnya ini, yang paling buah-buah tropis, jenisnya gitu. Pembukaan ini bagus ini. Terus nah baru ada ini nih pengembangan produksi dan kualitas buah mangga, adanya kerusakan. Nah, di sini ada penyebabnya. Baru selanjutnya sebutkan nama-nama penyakitnya. Baru selanjutnya orang selanjutnya nanti misalkan ini bagian Isyam ya. Oke, mangga menurut bla 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 gitu kan. Selesai nih kayak gini. Tapi Syam nanti Syam jangan buat teks panjang begini deh ya. Tampilkan poin-poin saja. Nah, nanti pembahasan selanjutnya siapa nih? Ada berapa penyakit? 1, 2, 3, 4. Ada 4 penyakit. Berarti 4 penyakit selanjutnya orang yang satu lagi anggota kelompoknya membahas ini. Sama kayak yang punya si itu tadi slide-nya. Yang Bapak tunjukkan tadi, yang harus ada tadi ya. Oke Syam, lanjut Syam. Ini bagus. Nah ini yang pembukaannya bagus ya. Tapi slide-nya saja yang kurang cantik. Tapi tidak apa-apa. Mohon maaf Pak. Santai bah, jangan usah minta maaf. Baik, dari beberapa penyakit yang disebutkan oleh Isam tadi, kami di sini dari kelompok kami berfokus mengambil penyakit yang itu antraknosa. Selanjutnya, nah di sini ada sedikit penjelasan mengenai antraknosa, yaitu antraknosa adalah penyakit utama pasca panen pada mangga yang disebabkan oleh jamur seperti yang saya sebutkan pertama tadi, yaitu penyakit antraknosa ini penyakit mangga yang sering menyerang setelah pasca panen. Gejala serangannya berupa bercak warna coklat gelap, tekung atau berbentuk bulat yang terdapat pada permukaan kulit. Bercak ini dapat semakin lama dapat meluas dan memasuki daging dari buah mangga itu tersendiri. Mungkin ini ada gambar contoh dari buah mangga yang terserang dari antraknosa itu. Untuk gambar yang sebelah ini, mohon maaf Pak,
Itu salah input data. Ini gambar yang sebelah ini gambar pepaya nih Pak, bukan mangga. Oke, dah Bapak. Ayo, silakan. Nah, dari ini yang sebelah sini yang nomor 1 ini merupakan ciri-ciri yang buah yang akan terserang antraknosa tadi. Oke. Untuk slide selanjutnya mengenai pengendalian dan penanganan akan dilanjutkan oleh Saudara Suci. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian dan pencegahan. Dalam Nah, pengendalian kimia dengan menggunakan fungisida cemendazim, benomil, ortophantemetil, apa ini? wah, belibet. Mengenai pencegahannya Pak, melakukan sanitasi kebersihan, pemilihan varietas, pengaturan lingkungan. Oke. Baik, di sini sudah saya buat poster Pak. Kelompok kami buat contoh posternya. Mungkin bisa Bapak koreksi. Oke, nanti saja masalah poster. Yang penting poinnya dulu kalian dapat. Kalau poster itu kreativitas kalian. Makanya Bapak Mungkin tadi tetap fokus. itu saja Pak. Mungkin dari kelompok kami baru itu saja yang dapat dipresentasikan Pak. Siap. Oke, baik. Yang wawancara bagaimana ya? Ke Bapak dari tadi belum ketemu. Untuk yang wawancara kami belum lakukan Pak. Untuk wawancara ke para ahli-ahli belum kami lakukan karena kami masih berfokus untuk buat yang pertama tadi buat poster, lalu nanti ketika mungkin habis ini, setelah Bapak penyampaian ini, kami akan buat skripnya dulu Pak untuk pembahasan-pembahasan yang akan kami tanyakan ke para ahli. Siap. Jadi kalau posternya udah ini belum, Dok. Karena poinnya belum pas ya. Sekarang Bapak mau tanya, dari tadi Bapak lihat kalian cuma kelompok 1 pertama tadi cuma 1 yang dibahas. Perasaan kemarin disampaikan ada berapa? Misalkan ada 4 ya, harus 4 itu yang dibahas. Izin Ini Pak, Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, kemarin koreksi dari pertanyaan Bapak. Jadi kami kemarin ada MK tentang hama. Itu Pak Adiwena bilang disebutkan saja Pak itu 4 cuman yang dijelaskan tuh cuma 1 penyakit Pak. Tapi 1 ya. Kalau cuma 1 terlalu ini bedadek kalau cuma itu. Udah dapat poinnya kan, makanya apa namanya itu satu kelompok udah boleh tanamannya sama, kecuali misalkan ini hortikultura ya. iya Pak. Oke, misalkan hortikulturanya 1 kelompok itu ini bisa. Halo, jangan dulu ini. Unmute dulu siapa itu? Oke, jadi gini. Kalau cuma 1 jenis dari hortikultura, misalkan kayak gini, rombongan Isyam, Chandra, itu mangga. Oke, tapi di bagian mangganya itu membahas penyakit A. Terus kelompok satunya lagi di bagian hortikultura juga mangga juga, penyakit yang lain, penyakit lain daripada si mangga ini tadi. Nah, itu jadinya kurang variatif. Ya, coba dicari saja, simpel saja kan kayak tadi, caranya sederhana. Nah, terus lagi coba kembali ke kelompok tadi, Chan. Yang bagian suci. Oke. Nah, kayak gini presentasi. Tapi suci tadi sayangnya tidak dijelaskan, Dek. Apa itu fungisida carbendazim itu apa, seperti apa? Ya, benomil itu seperti apa dan bagaimana gitu loh. Pencegahannya, sanitasi kebersihan, seperti apa sanitasi kebersihan itu. Nah, adik kembangkan. Ya, Dek ya. Nah, ini maksud daripada PowerPoint. Poin-poin yang memiliki power. Maksudnya adalah poin-poin ini itu bermakna, itulah dipresentasikan, disampaikan. Misal ya, pemilihan varietas. Nah,
Ya pencegahan pertama terus lagi Suci juga tadi cuma baca pengendalian kimia dengan menggunakan fungisida karbenzim, benorbil. Harusnya kalau kita presentasi pengendalian kimia menggunakan pertama gitu. Kedua, ketiga. Pertama itu tadi sebut fungisida karbendazim. Fungisida karbendazim ini adalah bla 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 bla. Nah, itu dijelaskan. Ya, Ci ya. Baik, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Tapi ini yang dimaksud dengan PowerPoint, baru ini benar. Jadi bagaimana kita ini, Mbak? Nanti Bapak coba temui Pak Isi Adiwena nih memang kuhantam dia. Jadi maksud Bapak, kenapa Bapak minta beberapa jenis-jenis tanamannya itu berbeda kalian, supaya siapa tahu nih dari proyek ini akhirnya menimbulkan pengetahuan baru bagi kalian dan keinginan tahu kalian lebih mendalam terkait ini yang akan mungkin bisa kalian jadikan sebagai bahan skripsi kalian nanti. Itu loh tujuan Bapak. Kalau cuma satu-satu saja takutnya nanti tidak ini gitu. Jadi bagaimana menurut kalian, Dek? Nanti ditambah saja, Dek ya, yang 4 tadi pembahasannya kan. Coba stop screen dulu siapa nih? Chandra atau Isyam? Age, ada kelas masih. Chan. Chan, stop share screen. Yo, sudah. Oke. Nah, kan yang kalian cari cuma ini, Dek. Begini aja nah. Ada tidak perlu kalau memang ini gini, satu penyakit, 2 penyakit lagi, beda lagi, 1 lagi gitu. Jadi 5 slide cukup gitu. Tadi kan cuma 4 penyakit ya, 4 penyakit ya. Berarti slide pertama itu kayak si itu tadi, perkenalan punya Isyam tadi, itu sudah bagus. Poinnya sudah bagus, sudah masuk semua. Nah, slide kedua penyakitnya ini. Ini ciri-cirinya, ingat ya. Terus jenisnya Fusarium penyebabnya, penyebab hamanya, nama hamanya. Jelaskan sedikit nanti ini. Dalam kurung ya Bapak, narasi kalian. Ingat narasi itu kalian jelaskan ya. Terus caranya kok bisa si Fusarium ini menjangkit menimbulkan penyakit busuk pangkal batang ini misalkan. Ya. Terus bagaimana pengendaliannya tadi? Itu berdasarkan artikel. Ya, dan juga wawancara. Kalau gini, misalkan menurut si itu tadi sudah ada Pak pengendaliannya ini. Nah, wawancaranya boleh dengan siapa yang ahli, misalkan boleh juga dengan dosen, tidak mesti harus dengan petani. Kalau memang bisa dengan petani ya petani tidak apa-apa. Untuk menjelaskan, misalkan gini, kalian sudah dapat dari artikel bahwasannya pengendaliannya A, B, dan C. Nah, kalian tanya saja ke misalkan Pak Adiwena nih kan salah satu ahlinya. Maaf Pak, sebagai ahli di bidang ini, menurut Bapak kami mendapatkan dari sebuah artikel bahwasannya artikel atau menurut si A tahun 2000 berapa kayak itu di atas tadi ya, nih bahwasannya pengendalian Fusarium oxavarium ini adalah pertama A, B, dan C. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana? Gitu. Jadi dimasukkan nanti yang di videonya itu. Singkat saja. Pas yang pendapat Pak Adiwena, pas kau nanya, tidak usah kau masukkan nanti di video. Pas pendapat Pak Adiwena tadi. Gitu. Oke ya? Halo? Oke, Pak. Oke, Pak. Pak, oke Pak. Apa? Ardi, ada apa deh Ardi? Siapa mau bertanya tadi? Gitu. Pak, dia punya HP itu, Pak, tidak ada suaranya, makanya dia tuh sendat-sendat ngomong, Pak. Oh. Oh, dia meminta lem biru itu. Masa baju baru, HP tidak baru sih? Baru kau tahu, Yan. Ayo, Yan, silakan Yan. Di mana sih Ardiansa ini?
Oh iya Pak, Adil. Ada apa tadi, Dek? Ada yang mau ditanya? Oh, nada Pak. Oke lah kalau begitu. Baik, kita lanjut lagi ya ke kelompok selanjutnya terakhir. Ayo, pangan, siapa pangan? Tadi masuk hortikultura ya, Kak Mangga ya? Iya Pak, Iya. hortikultura Pak. Masih di horti dia, Pak. Siap. Ayo silakan Mangga. Mangga. Pangan. Pak. Ya. Padi. Padi. Yuk silakan sayang. Izin Pak, mau tanya Pak. Silakan. Jadi untuk penyakitnya itu kami tambah lagi Pak, tapi sesuai kesepakatan Pak Diwena kemarin untuk batas penyakit itu nggak ada Pak. Iya tambah aja, tidak apa-apa. Nanti saya ngomong dengan Pak Diwena. Tambah aja jadi Pak yang Iya. penjelasannya sedikit-sedikit aja gitu Pak ya, tentang 4 dari penyakit tadi. Iya, bukan sedikit-sedikit, sama kayak gini tadi sayang. Harus ada ini. Nih, kayak gini. Ciri-ciri, penyebabnya, terus cara-cara si hama itu menjangkit itu tanaman, pengendalian. Itu saja. Tidak usah banyak-banyak. Poin-poin pentingnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yuk silakan pangan, padi. Apalah maksudnya si Risti ini pakai ke kaca di depan situ ya? Siapa pangan? Apa Ayan pekerjaanmu di situ? Yuk, mana yang lain? Pangan, mana pangan? Cepat. Mau selesaikah kita ini? Ubi. Cepatlah pangan tuh. Habis kuota kalian lagi. Habis kuota kalian nanti. Iya, sisa 5 giga data gue. Dapat SMS sudah Pak 500 MB dari Telkomsel. 500 MB lumpang lewat aja itu. Ayo siapa pangan? Dari Jumudin. Mana? Kami pisang, hortikultura juga. Aja. Sorry, maaf ya. Bentar, cari dulu mana tuh? Siapa yang pangan? Coba angkat tangan dulu. Pangan nih bikin habis waktu saja. Pangan, tolonglah. Oke, Gabiatul silakan sayang. Nah, panik, belum jadi Panik. Yang padi kan Pak tadi. Ya, silakan. Siapa Pak? Terserah, pokoknya pangan. Singkong Pak. Iya, pokoknya secepatnya lah. Biar cepat kita kelar. Di sini nih jam 1 baru. Kali di situ jam 2. Pak, izin ya sambil makan ini. Boleh, tidak apa-apa. Santai saja, sambil makan, tidak apa-apa. Di sini sudah jam 3 Pak. Hantu belau kau jam 2. Di Papua ya, Papua. Makan mie lagi. Masa habis lebaran makan mie? Habis sudah THR, Pak. Gila Pak, tetap selera. Oh ya betul. Laku Pak. Minal aizin Bukan mie tetap selera. Pak. Bukan mie tetap selera, duit tidak ada. Pak, cuman lebih Indomie seleraku gitu Pak. Iya Pak, Indomie nggak bisa dilepas masalahnya. Asik. Seperti mantan ya. Iya. Pak, jangan bahas mantan, Pak. Oke, silakan Dek. Siapa tadi nih? Kelompoknya Gabiatul, Ridwan sama Sukma. Kan. Siapa mau menyampaikan duluan? Mana ini orangnya, kelompoknya? Tidur Pak. Oh, Gabiatul ini di kampus. Kalau Ian nih di kosan, Naja di kosan. Terus
Ayo. Oke, silakan sayang. Nah, Eh, dia tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Radiatul, Ridwan, Sukma, dan Pika akan membahas mengenai tanaman pangan, yaitu singkong. Selanjutnya akan dibahas oleh Ridwan. Cek, cek. Silakan, Wan. Dengaran kok, Pak? Oke, Silakan, Dek. baik. Wow, bahasa Inggris. Mungkin langsung saja, Pak. Singkong merupakan salah satu tanaman pangan tropis yang banyak tumbuh di Indonesia. Komoditas ini merupakan salah satu bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Tanaman ini sangat mudah tumbuh walaupun di tanah yang kering dan sulit mendapat air. Oleh karena itu, tanaman singkong mudah dijumpai di wilayah Indonesia seperti pedesaan, pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, hingga perkotaan. Bagian tanaman singkong yang sering dijadikan bahan pangan adalah umbi singkong dan daun muda sepucuk pohon singkong. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi petani dalam membudidayakan tanaman singkong adalah terserang hama dan penyakit. Serangan penyakit merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan menurunnya hasil produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, serangan penyakit dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Mungkin slide selanjutnya, Pak, dilanjutkan oleh Saudari Sukma. Yuk, silakan. Sukma, di mana Anda? Ya, Pak. Yuk, silakan sayang. Baiklah, Mbak, slide-nya. Slide-nya, Mbak. Slide-nya next. Siapa bagian? Oke. Baiklah, dalam tanaman singkong itu Pak, kami ambil 4 penyakit. Yang pertama itu ada anthranos. Yang kedua itu brown leaf spot. Yang ketiga ada cassava bacterial blight. Dan yang terakhir itu ada diffuse leaf spot. Terus untuk pengendaliannya itu Pak, yang pertama pakai bahasa Indonesia aja ya Pak. Tidak apa-apa, jangan nangis. Yuk. Yang pertama itu cassava bacterial blight itu bakterial. Gejala awalnya itu berupa lesio berwarna abu-abu, mirip bekas tersiram air panas dan dibatasi oleh tulang daun, sehingga berbentuk menyudut, kemudian meluas, dan mati pucuk. Serangan yang terjadi pada penyakit ini tuh Pak, bakteri dapat menyebabkan penurunan berat umbi dan penurunan kualitas umbi yang dihasilkan. Terus yang kedua itu ada slide-nya Mbak. Untuk pengendaliannya itu Pak, ada beberapa cara yang kami ambil. Yang pertama itu ada penggunaan varietas tahan, penanaman bibit yang sehat, sanitasi lahan, serta memotong tanaman yang terinfeksi walaupun hanya beberapa tanaman yang menunjukkan gejalanya saja. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Saudari Vika, Pak. Terima kasih. Oke, thank you sayang. Baiklah, di sini yang kedua. Mantul Kak. Nggak mantul Kak suaranya. Baiklah, saya lanjut di nomor yang kedua, yaitu titik daun yang menyebar.
apa nih? Ada pun penyakit itu dari apa nih? Yang gejalanya berupa seperti bercak daun yang berukuran besar, berwarna coklat tanpa batas yang jelas, dan terkadang bercak besar berada di ujung daun mencapai seperlima luas daun dan berbentuk seperti huruf V terbalik. Jamur ini tidak membentuk stroma, namun membentuk spora secara merata. Terus membentuk berkas yang mirip kondium berbentuk seperti segada terbalik, silindaris, berukuran 25-100 km dan dan 4-6 meter. Serangan bercak daun baur membuat daun gugur, namun tidak banyak membuat kerugian yang nyata. Adapun pengendalian bintik daun, yang pertama pengendalian tradisional menggunakan bawang putih dengan caranya menghaluskan 5-10 siung lalu mencampurkan dengan 1 liter air, kemudian diamankan selama 30 menit. Diamankan. Maaf Pak, didiamkan selama 30 menit. Saring dan tambahkan 1 sendok sabun cuci piring, lalu semprotkan pada daun singkong yang terserang penyakit. Adapun pengendalian modern yaitu penyemprotan dengan fungisida dan penggunaan trichoderma seperti bakteri Bacillus subtilis yang menekan populasi jamur penyebab penyakit BDD. Itu saja Pak penyampaian dari kelompok kami. Baru 2 ya, tadi kan ada 4. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti dilengkapi saja sayangnya. Iya Pak. Baik. Terima kasih. Tadi sudah mulai ini. Coba kembali sebelumnya sayang. Sebelumnya. Oke, stop. Nah, ini slide kedua ya. Saya pertama kayak tadi, sama kayak punya Isyam, yang memperkenalkan ininya kenapa sih jadi permasalahan gitu ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah 4 penyakit ini, gitu kan. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Stop, silakan stop share screen. Bapak ulang lagi. Nah, baru yang masing-masing tadi dari ini baru seperti ini buat. Ya, Dek ya. Ingat poin-poin saja ya, bukannya dibuat ini, tapi di situ langsung ada narasinya. Langsung ada narasi yang akan kalian jelaskan. Buat saja dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa. Nanti kita sama-sama bahasa Inggriskan. Baik, Pak. Baik semuanya. Apakah jelas tugasnya sekarang? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ingat, dari mana adik ngambil, ya, itu harus dicantumkan siapa penulisnya dan tahunnya. Kalau memang cara citasi yang benar itu misalkan nih Chandra Kurniawan, tahunnya 2024. Ambilnya cuma Kurniawan, Chandra ada usah. Menurut Kurniawan 2024 gitu. Oke ya, di situ ingetin harus berdasarkan artikel, website resmi ataupun video ahli yang menyatakan seperti itu. Harus disebutkan. Kalau video YouTube seperti apa, Pak? Nah, kita buka nih. Mana Study Safari? Oke, YouTube ya kita buka. Misalkan di YouTube.
Apa nih yang mau kita cari coba? Penyakit Ganoderma tadi ya? Nah, tuh cara mengatasi Ganoderma. Oke. Nih, PPKS berarti resmi nih. Halo Sobat PPKS, ketemu lagi dengan Jepopi. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab rasa penasaran para planters nih tentang penyakit Ganoderma. Tentunya pada episode kali ini saya tidak sendiri. Stop. Ya. Nah, caranya apa? Lihat di sini judulnya. Terus PPKS TV. PPKS TV kapan dia di ini ya diupload? Tahunnya. Wait, mana ini? Nah, tuh. 2023. Oke, kalau dari YouTube. Tapi YouTube yang resmi kayak gini. Ya. Nih, apa judulnya? Dokter Sawit menjawab. Berarti orang yang ahli di bidang sawit. Sama kayak dosen-dosen tuh. Oke ya. Boleh saja nanti misalkan ada ini, misalkan dari dosen dapat, tapi untuk petani atau ininya tidak dapat, kalian ambil dari YouTube ini. Yang resmi begini. Terus ada cut di bagian mana? Oke. Ini kan ada 6 menit. Misalkan, oh cuma di ini Pak, cuma 30 detik. Di bagian misalkan 1 menit 30 detik sampai 2 menit. Berarti 30 detik itu aja yang ada cut. Oke ya, di situ caranya. Jadi gitu. Karena kenapa Dek Bapak memaksakan kalian, Bapak cerewet masalah kayak ini supaya kalian jangan sampai terbiasa dengan cara yang apa ya? Yang umum, kayak lebih ke kayak anak SMP atau SMA presentasi seperti ini. Anak SMP SMA saja, anak SMA saja sudah mulai dia mengutip. Nah, kalian mahasiswa, akademisi berarti segala sesuatu yang Adek buat statement itu harus berdasarkan data. Itu gunanya, ya. Jadi tolong Adek benar-benar diinikan. Kalau misalkan nanti dalam minggu ini ya, sebelum Senin nanti Adek kebingungan, boleh saja chat Bapak. Boleh di grup, boleh juga di WhatsApp secara japri. Tidak masalah. Oke ya. Jelas semuanya, adindaku semua? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pokoknya Pak. intinya, kalau memang ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Bapak. Ingat, kalian punya waktu untuk kalian punya hak untuk mengganggu Bapak selama 1 semester ini. Nanti kalau sudah lewat 1 semester, tidak bisa lagi kan? Ya, Pak. Jadi manfaatkan, jangan sampai Bapak cuma berharap video kalian itu maksimal. Jadi kalian bisa tidur tenang. Tidak perlu kau pikirkan masalah nilai. Ya, oke? Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Woi, jawab. Baik, Pak. Baik, Nah. Pak. Tunggu Baik, kalian. Pak. Oke. Bapak nyampe ditagakan, ku hantam semua kalian. Baik. Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kenapa, sayang? Oke. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Dan juga Bapak mohon maaf jika ada, bukan jika ada ya, memang mulut Bapak begini ya, pasti ada. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata Bapak yang kurang enak. Intinya sih Bapak bukannya untuk mendiskriminasi atau merendahkan adik-adik, tetapi Bapak pengen adik-adik tahu mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kedepannya adik-adik secara akademik bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi status kalian, yaitu mahasiswa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si Chandra kayaknya minta dikurbankan si Chandra ini. Lihat tuh. Minta dikurbankan dia nih. Awas kau, Chan. Ya Allah. Tengok loh.
Oke, silakan Liv. Oke. Nanti Bapak upload Oke, ya. bye-bye. Nanti upload videonya Oke. Bapak upload ke YouTube. Siapa tahu nanti ada yang kurang jelas bisa ditonton lagi. Pak. Oh, baik Bapak. Oke, Pak. Baik, Oke, Pak. selamat beraktivitas. Thank you. Oke, Terima thank kasih, you, Pak. Pak. Assalamualaikum.